Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro. Balik lagi sama saya Dani. Hari ini kita punya headphone yang saya yakin kalian udah pada tahu sih ya. Ada Sony WH-1000XM4. Dan kita akan bandingkan juga dengan WH-1000XM3. Yang katanya kedua headphone ini tuh dibilang the best active noise cancelling. Harganya itu 5 juta rupiah. Tapi lihat-lihat kemarin sih kayaknya udah pada mulai turun nih harganya. Kalau kalian beli dapat apa aja? Yang pasti dapat headphone-nya Sony WH-1000XM4. Dan dapat juga carrying case-nya, dapat satu kabel aux. Jadi bisa juga pakai kabel nih, nggak harus Bluetooth doang. Dan dia 3,5 mm ke 3,5 mm gold plated. Dan yang satu sisinya ini dia L shape. Dapat satu kabel USB A ke USB C untuk ngecharge-nya. Dan ada juga adapter buat kalau kalian lagi di pesawat. Nah, semua yang saya sebutkan tadi itu muat ya di dalam si carrying case-nya. Dan yang pasti dapat manualnya. Tapi dapat juga nih free trial service untuk 360 reality sound-nya. Build quality-nya kayak gimana nih? Dia sih kerasa banget, bahannya itu plastik. Tapi dia hard plastik dan nggak ada tuh kerasa kayak ringkih, kayak yang goyang-goyang nggak seharusnya gitu. Jadi dia kokoh. Kerasa enak juga di tangan dan finishingnya ini matte. Sedangkan untuk paddingnya sendiri atau bantalannya buat saya ini udah cukup nyaman, ini udah cukup bagus dan dia nggak yang bikin gatal di kulit atau kayak gimana gitu. Kalau kita bicara masalah paddingnya nih, dia tuh suka nempel keringat gitu, gampang ketempel keringat di padnya setelah kita pakai. Dan kalau di bagian luarnya ini, dia tuh gampang banget kalau tangan berminyak kayak gitu bakal kelihatan bekasnya. Bisa dibersihin kok. Di ear cup yang sebelah kiri kita bisa lihat kalau di luarnya nih ada NFC dan juga ada dua tombol, dia satu untuk nyalain atau untuk masuk ke Bluetooth mode dan ada juga custom. Ini custom tuh kalian bisa ganti antara untuk mengaktifkan Google Assistant atau Alexa atau Siri dan juga bisa untuk diganti ke pengaturan active noise cancellingnya atau untuk ke ambient sound atau mematikannya. Ada juga headphone jacknya nih di sebelah kiri dan kalau di bagian dalam ada in-ear sensornya. Oh ya, ada juga lampu indikator di ear cups kirinya. Ini biasanya kalau kita nyalain dan dia kalau Bluetooth pairing mode. Kalau di ear cups yang kanan, yang pasti di bagian luarnya ini adalah untuk touch sensornya. Sedangkan di bawahnya itu ada satu port USB-C dan satu lampu indikator kalau sedang di charge. Nah, keunggulannya karena dia bahannya plastik, dia ringan. Jadi nggak sampai 250 gram kalau buat si XM4. Kalau yang WH-1000XM3 dia lebih berat, kira-kira 5 gram. Kalau masalah ukuran kurang lebih sama sih. Cuman buat si XM4 ini di bagian ear cups-nya itu ya di dalamnya itu agak lebih gede. Jadi lebih bisa masuk telinganya. Dan juga untuk paddingnya atau bantalannya itu dia lebih tebal. Kalau masalah bahan bisa dibilang sih ya kayak sama persis dan sama gampang kena keringat di paddingnya si XM3, begitu juga gampang kena minyak kalau di bagian luarnya. Yang saya tahu ada dua pilihan warna nih, mau XM3 mau XM4. Dia ada yang hitam seperti yang kalian lihat di meja ini, atau ada juga yang warna putih. Untuk fitting dia udah oke. Dia pas di kepala ya, kalian bisa atur nih, kalian bisa tarik di bagian sini. Dan dia ada 9 setelan, jadi bisa dibilang bisa ditarik sampai 9 kali. Untuk di telinganya sendiri menurut saya nih, yang XM4 ini kalau buat saya, dia telinganya tuh masuk banget. Dia nggak yang masih ketekan di telinga atau seperti kayak keganjal gitu, dia nggak. Dan karena dia ringan, dia justru nggak mudah lepas kalau memang sudah pas di kepala. Jadi mau saya nunduk, mau saya nenggak gitu ngeliat ke atas, mau saya geleng-geleng, dia nggak langsung lepas. Jadi dia masih tahan di kepala. Kalau masalah pressure di kepalanya setelah beberapa jam sih, dan bisa dibilang sampai 6 bahkan 7 jam tuh baru dia kerasa mulai pegal tuh. Dan kalau yang saya rasain yang paling pertama kerasa nggak enak itu di atas kepala. Jadi bisa dibilang yang tekanan dari headbandnya duluan yang nggak nyaman. Walaupun memang ya kalau kita bicara fitting di ear cup-nya ini tuh memang agak cepat kerasa panas di telinganya. Untuk koneksi Bluetooth-nya sudah menggunakan 5.0, berbeda dengan XM3 yang masih 4.2. Cuman kodeknya kok ada yang berubah ya. Si XM3 ini dia ada SBC, AAC, aptX, dan aptX HD. Dan yang pasti LDAC ya, karena ini buatan Sony. Tapi di XM4 hanya ada AAC, SBC, dan LDAC. aptX-nya dihilangin. Ya buat penggunaan Android yang mengandalkan aptX-nya atau aptX HD, kayaknya bakal kurang tertarik nih sama produk yang ini.
Untuk cara pairing simple kok. Ketika kalian nyalain, kalian tinggal tahan si tombol powernya biar dia masuk ke pairing mode ketika mau pertama kali pair ya ke smartphone kalian. Dan kalian bisa search di smartphone lalu tekan pair. Kalau masih jarak kurang lebih 10 meter tanpa halangan. By the way, pengalaman saya saat kalian connect ke smartphone kalian, dia akan selalu keluar menu menanyakan ingin sound quality yang digunakan atau ingin lebih ke koneksi yang lebih stabil. Untuk sound quality, kalau kita pilih, dia akan menggunakan LDAC-nya. Kalau memang smartphone kalian menggunakan LDAC atau ada kodek LDAC-nya. Sedangkan kalau kalian pilih yang stable, itu bisa dia ke AAC atau ke SBC. Nah, memang sih dibilang juga pada saat keluar ini tuh kalian milih sound quality atau stable connection, dia bilang kalau memang sering koneksinya stutter atau kayak gagap gitu, kayak tep gitu, disarankan pakai yang stable connection. Pengalaman saya menggunakan LDAC-nya, saya prefer ke sound quality. Memang setiap mau play musik awal itu dia suka yang ke play belum 1 detik terus berhenti, baru dia lanjut. Cukup mengganggu sih, bahkan kadang-kadang saya next song doang dia seperti itu. Dan ketika saya cobain yang stable connection, dia lancar, nggak ada masalah di koneksinya. Nah, salah satu fitur dalam koneksi yang membedakan XM3 dari XM4 adalah sudah adanya multi connection. Jadi, si XM4 ini sudah bisa connect ke dual device secara bersamaan. Saya udah nyobain ke laptop dan ke HP secara bersamaan. Dia lancar, nggak ada masalah. Walaupun memang ya, ketika kalian connect ke multi device ini, kedua device sekaligus, si XM4-nya ini nggak akan bisa pakai kodek LDAC-nya. Biasanya dia ke AAC. Oh ya, salah satu yang bikin beda dari XM3 juga, si XM4 ini udah ada in-ear sensornya. Jadi ketika kalian buka si headphone-nya, itu dia akan auto pause. Ketika kalian pasang lagi, itu dia akan autoplay. Ada juga fitur speak to chat, yang menurut saya kayaknya gimmick doang. Jadi fitur ini tuh kayak kalian lagi pakai, kalian pengen ngomong sama orang tiba-tiba gitu di sekitar kalian tinggal ngomong, dia langsung otomatis pause musiknya. Dan setelah itu kalian bisa ngatur secepat apa musik akan kembali di play, atau bahkan kalian harus play secara manual, jadi di tap lagi 2 kali. Nah, yang saya coba ini memang sensitivitasnya itu bisa diturunkan. Nah, saya coba ke auto aja, dalam arti dia yang ngatur. Masalahnya kalau kayak batuk atau kayak kayak gitu, dia langsung pause sendiri. Dan itu agak nyebelin buat saya. Atau lagi dengerin podcast, tiba-tiba kita ketawa, dia pause. Lagi dengerin lagu, kita mau ikut nyanyi, dia pause. Jadi kalau saya sih matiin. Sekarang kita bicarakan masalah baterainya. XM4 dan XM3 ini bisa dibilang sih baterainya kurang lebih sama ya diklaimnya. Jadi mereka ini kuat 30 jam dengan active noise cancellingnya nyala. Jujur sih saya nggak pernah nyobain sampai benar-benar 30 jam saya biarin nyala terus. Cuman kerasanya memang kalau kayak saya pakai setiap hari itu 2-3 jam, bahkan mungkin bisa sampai seminggu sekali baru saya ngecharge-nya. Tapi kurang lebih kalau daya tahan baterai saya acungi jempol sih. Ini kuat banget emang. Jadi cocok banget kalau yang kalian mau pakai travel gitu, mau naik pesawat berapa jam, Sony WH-1000XM4 maupun 3 pun udah oke. Yang kerasa banget baterainya cepat habis itu pada saat saya pakai XM4 itu ketika saya connect ke dual device tadi, satu ke laptop, satu ke HP. Saya ingat pertama kali saya connect itu kira-kira baterainya masih 80%. Setelah selesai pakai mungkin 2 jam sampai 3 jam seingat saya, dia baterainya langsung turun ke 30%. Ya masih wajar sih menurut saya karena dia langsung connect ke dua device gitu. Pada saat kalian ngecharge si XM4 ini atau XM3, di lampu indikator akan berwarna merah dan ketika penuh dia akan mati. Nah, diklaimnya 3 jam untuk ngecharge-nya. Kok saya nggak dapat 3 jam ya? Saya dapatnya lebih cepat. Bahkan nggak sampai 2 jam dia udah penuh. Saya bahkan nyalain untuk ngecek baterainya, dia bilang fully charge. Jadi emang bener nggak sampai 2 jam. Cuman mungkin tergantung lagi dari charger kalian. Nah, yang saya baca di manualnya memang dibilang dia mintanya 1,5 ampere or more atau lebih. Jadi ya mungkin bisa lebih cepat. Walaupun dia tidak pernah bilang untuk bisa fast charging. Dan memang kerasa juga ketika kalian pasang nih si kabel USB-C-nya untuk ngecharge, dia langsung kerasa panas banget di dekat si portnya ini. Memang ya karena dia ada fitur kalian charge selama 10 menit aja kalian bisa dapat 5 jam baterai. Wow. By the way, kalau kalian nggak pakai dan kalian taruh aja di meja gitu tanpa musiknya play atau apapun play ke dia ada fitur auto off-nya. Jadi bakal mati secara otomatis. Untuk playback controlnya dia menggunakan touch sensor di ear cup yang sebelah kanannya. Nah, salah satu fitur si XM3 dan XM4 ini dia ada namanya Quick Attention.
Jadi pada saat kalian sedang pakai, mau nyala atau tidak si active noise cancellingnya, kalian bisa tutup si ear cups yang sebelah kanan untuk mengaktifkan mikrofon atau bisa dibilang ambient soundnya. Jadi kalian bisa dengar. Itu kayak kita lagi pakai, ada yang datang mau nanya apa, kalian tutup nih ear cupsnya, dia akan langsung mengaktifkan ambient sound. Kalian bisa dengar orang ini ngomong apa dan kalian bisa langsung bicara. Bedanya antara XM3 sama XM4, kalau masalah touch sensornya kurang lebih sama, dia nggak pernah ada masalah. Cuman memang si quick attention-nya ini kerasa agak lebih cepat dikit di XM4. Oh ya, by the way, quick attention ini ketika kalian memang pakai, musiknya tidak akan di pause atau di stop, tapi volumenya diturunkan aja. Selain itu ada juga fitur aplikasinya. Di aplikasinya ini tuh ada berbagai macam. Ada kayak aktifin atau menonaktifkan ANC-nya, ambient sound-nya, bisa juga matiin si auto off atau auto pause-nya, itu kalian bisa matiin atau menyalakan semua di sini. Dan di sini juga kalian bisa lihat baterai, codec, serta DSII-nya apakah aktif atau tidak. Dan yang pasti ada equalizer. Tapi sebelumnya kita bahas dulu masalah ambient sound. Jadi mic-nya akan menyala, mikrofonnya, dan kalian bisa dengar suara di sekitar. Yang saya alamin sih, kalau masalah ambient sound tetap bukan the best ya. Saya pernah nyobain headphone lain yang menurut saya ambient soundnya masih lebih bagus. Cuman dia tetap clear, dia tetap jelas, kalian bisa dengar apa ada yang di sekitar kalian. Mau orang ngomong ke kalian pun tetap kalian bisa dengar dengan jelas. Walaupun memang masih agak sedikit robotik. Sekarang kita bahas yang best of the bestnya dari kedua headphone ini, yaitu active noise cancellingnya. Dibilang kan kedua headphone ini tuh paling keren lah, paling bagus banget sih active noise cancelling atau ANC-nya. Memang sih passive noise isolation-nya nih ketika kalian baru pasang aja, belum dinyalain aja itu udah kerasa bagus. Nah, ketika kalian nyalain ANC-nya itu kerasanya bener-bener kayak ketutup aja gitu. Kalian langsung, suara dari luar tuh langsung berkurang banget. Dan setahu saya memang active noise cancelling ini sih dia lebih bekerja kalau suara yang nggak fluktuatif. Jadi kayak kipas gitu dengan volume dan frekuensi yang sama. Dia akan lebih gampang untuk menutupi suara seperti itu. Dan yang saya cobain sih ya kayak suara kipas, suara hujan, bahkan mau agak deras atau gerimis ya, kalau badai nggak gitu juga ya. Lagian bukan dipakai buat hujan-hujan karena nggak water resistant. Dan saya juga udah cobain sampai di pinggir jalan. Jadi ada motor, mobil lewat di belakang saya nyalain ANC-nya dan kerasa wow, bagus banget banget. Jadi dia benar-benar berusaha nutupin dan enak banget. Jadi frekuensi yang low dan mid itu kerasa dia bisa banget untuk nahan. Memang untuk frekuensi tinggi agak sulit, dan memang juga ketika ada orang yang berbicara itu masih agak sulit, tapi tetap kerasa banget bedanya dengan yang ketika active noise cancellingnya tidak dinyalakan. Ambient sound control off. Noise cancelling. Seperti kalian lihat footage yang tadi, ya udah bisa sedikit merasakan lah ya ANC itu seperti apa. Memang sih harus dirasain baru kalian tahu banget seperti apa active noise cancelling ini. Dan untuk yang Sony ini saya bisa bilang ya emang the best untuk active noise cancelling. Sekarang kita tes mikrofonnya. Sekarang kalian langsung mendengarkan suara dari mikrofonnya yang saya recording ke smartphone saya. Kayak gimana nih? Tapi ini masih belum tanpa background ya, ini nggak pakai suara background apa-apa. Cek, 1, 2, 3. Cek, 1, 2, 3. Nah, sekarang kita cobain mikrofonnya nih dengan keadaan ada background sound-nya. Kita background sound-nya ini pakai suara jalanan yang bising, yang ribut banget. Apakah masih kedengaran suara saya dengan jelas? Cek, 1, 2, 3. Cek, 1, 2, 3. Untuk latensinya seperti apa nih? Waktu saya pakai untuk nonton YouTube sih, saya langsung pakai aplikasi YouTube di smartphone saya. Memang ada bantuan dari aplikasinya, tapi itu udah nggak ada masalah. Udah tipis banget dan udah nyaman buat dipakai. Nah, tapi kalau untuk main game kayak gimana nih? Kita lihat aja.
Nah, seperti kita lihat tadi, kalau menurut saya sih udah enak banget ya buat dipakai main game. Udah hampir nggak ada delay-nya. Udah tipis banget. Mau itu game online, mau itu main kayak drum gitu, atau yang kalian lihat pistol tadi juga gitu, lancar banget. Walaupun itu hanya kodek LDAC-nya ya. Nah, masalahnya waktu saya cobain ke SBC, sama juga, dia nggak ada masalah. Jadi dia udah oke banget sih kalau masalah latency. Kualitas suaranya kayak gimana nih? Jujur aja nih, saya pernah beli headphone yang harganya 2 jutaan waktu itu, dan di situ ada tombol extra bass gitu. Saya nggak suka. Memang saya bukan tipe yang suka bass terlalu powerful atau terlalu dominan ya, bisa dibilang. Saya lebih suka yang balance. Tapi si WH-1000XM4 ini enak banget. Maksud saya enak gini, dia balance-nya itu kerasa, walaupun akhirnya saya kayak ini justru kayak lebih bright. Karena kalau buat yang suka bass, pengen bass yang powerful banget, yang sampai kerasa banget, saya sih nggak nyaranin buat si headphone ini. Kalau di kita di Bongkar Bro tuh si Bro Alit dia suka banget bass. Waktu dia nyobain XM4 ini dia masih yang agak, aduh nggak deh, gue kayak nggak ada bassnya gitu. Dan ketika dia nyobain XM3 menurut dia masih lebih enak bassnya. Jadi buat yang bass mungkin lebih cocok yang XM3 daripada si XM4. Jadi ya bassnya emang ada dan dia clear juga untuk bassnya, cuman nggak sampai yang kerasa aja gitu. Untuk midnya dia udah enak banget, dia udah clear, dia udah jelas kedengarannya, dan detail di midnya juga enak banget. Suara vokal itu terdengar dengan jelas dan dia nggak tertutupi. High-nya menurut saya cukup enak sih, maksud saya cukup enak tuh, dia tetap dapat, tetap nggak nusuk. Cuman masalahnya nggak tahu telinga saya dong ya, ini kok agak basah gitu. Jadi agak-agak ketika ada sibal masuk tuh des tuh kok kurang kering aja gitu, kurang nyaman di telinga. Walaupun memang untuk hanya genre-genre tertentu ya. Dan untuk masalah itu memang lebih nyaman kalau di XM3 justru. Tapi kalau kita bicara masalah detail dari keseluruhan dan dia clearnya, saya lebih milih XM4. Kalau si XM3 dia masih agak berkurang di bagian itu. Walaupun saya nggak bilang jelek ya, tetap bagus. Cuman di sini lebih bagus lagi. Dan untuk soundstage kerasa luas, kerasa enak banget. Kita bisa ngerasain banget kayak penempatan yang di sebelah mana itu enak banget. Dan juga si XM4 ini kan ada 360 reality soundnya. Dan saya sih udah nyobain, memang sih kerasa beda. Cuman sayangnya kan masih hanya beberapa aplikasi tertentu. Jadi kalau kalian pakai Spotify atau YouTube Music, sayangnya kalian belum bisa dapat si fitur ini. Nah, kadang-kadang ada kan headphone yang ketika aktif noise cancellingnya dinyalain, hasil suaranya berubah. Kalau untuk si Sony ini mau XM4 maupun XM3 dia nggak, tetap kerasa sama. Nah, saya juga cobain pakai kabel aux 3,5 mm nya nih. Dan waktu saya cobain ke smartphone saya tanpa menyalakan si headphone-nya ini, memang kerasa suaranya agak berubah ya. Bukannya justru kabel itu lebih bagus ya. Cuman memang kerasanya tuh kayak volumenya agak lebih kecil dikit, ya itu mungkin masih wajar. Tapi kok detailnya jadi agak berkurang. Tapi memang ketika saya nyalain dan pakai kabel ya, walaupun masih pakai kabel, tapi headphone-nya dalam keadaan nyala, hasil suaranya enak banget. Tapi kan headphone kayak gini tuh ada equalizer-nya. Jadi kalian bisa tuh mengatur sendiri kalian mau seperti apa, mau yang lebih ke bright, mau yang lebih ke excited dengan bass yang lebih powerful, dan Sony bilang itu namanya clear bass. Jadi kalian bisa naikin tuh mau plus atau justru mau diturunkan ke minus. Yang paling jelas kan si XM4 ini dia kurang di bassnya ya, kalau menurut saya seperti itu. Nah, saya cobain ke Bro Alit, saya pasang equalizer yang excited, yang dalam arti bassnya ini dinaikkan tapi nggak berlebay juga, nggak terlalu berlebihan. Kalau menurut Bro Alit tetap dia nggak suka, karena menurut dia jadi terlalu artificial gitu, kalau kata dia seperti itu si bassnya. Jadi sekali lagi saya nggak nyaranin kalau emang kalian nyari bass. Tapi kalau kalian emang pengen yang clear dan detail, dia udah bagus banget. Kesimpulannya, kalau memang kalian belum punya headphone dan kalian nyari headphone yang active noise cancellingnya the best. Dan untuk masalah suara dia juga nggak kalah, bisa dibilang bisa bersaing dengan brand-brand headphone lain. Sony WH-1000XM4 sih saya sangat rekomen. Tapi salah satu yang paling saya suka banget adalah kalian bisa bawa ini kemana-mana. Jadi untuk mobile tuh enak banget, dia dilipat di case-nya itu bagus banget. Dalam arti dia padat dan tidak makan tempat untuk di tas. Dan juga carrying case-nya ini ya dia sudah hard case, jadi dia nggak akan apa-apa kalau kalian masukin tas. Pertanyaannya kan, kalau kalian udah punya WH-1000XM3-nya nih, worth it nggak buat upgrade ke XM4-nya? Kalau menurut saya sih enggak. Memang ada perbedaan di active noise cancelling, jadi si XM4 masih lebih bagus, tapi nggak jauh banget sih bedanya kalau menurut saya. Kalau untuk masalah suara, saya nggak bisa bilang bahwa XM4 itu lebih bagus atau lebih jelek, cuman dia ada yang berubah. Jadi bisa dibilang karakter suaranya itu ada yang berubah.
Maksud saya kalau kalian emang udah suka banget sama karakter suara XM3-nya, hati-hati. Ketika kalian XM4 bisa aja jadi kayak, kok kayak gini sih, nggak sama. Kecuali satu-satunya alasan menurut saya ketika kalian memang sudah butuh namanya multi connection. Kalian untuk connect ke dua device sekaligus, kalian bolehlah upgrade. Karena XM3 sayangnya masih belum bisa. Oke, sekian video kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih banyak udah menonton. Bye!